Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita masih mengangkat sebuah tema yang sama, yaitu tentang peperangan-peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Yang dimana di bulan Ramadan ini tidak menjadikan para orang-orang soleh, terlebih orang-orang soleh di zaman dahulu kala, tidak menjadikan mereka lemah dan luntur di dalam berjuang, tetapi justru bulan Ramadan menjadi sebuah penyemangat ya, yang menggelorakan spirit mereka di dalam perjuangan. Hal ini bisa kita pahami juga dalam sebuah peristiwa yang dimana Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar, ada hal yang sangat menarik ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala beliau berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang membuat takjub para muridnya, yang membuat takjub para sahabatnya yang ada di sekelilingnya. Ibnu Taimiyah tidak mengalami sebuah kelelahan yang begitu dahsyat, padahal Ibnu Taimiyah berjuang, berperang itu sungguh luar biasa, tapi tidak terlihat pancaran atau bahasa tubuhnya yang menggambarkan beliau itu capek dan lelah. Nah, ketika ada salah seorang sahabatnya yang bertanya, apa sih kunci vitalitas yang sungguh luar biasa ketika engkau berjuang, berperang di jalan Allah? Maka inilah yang menjadi sebuah poin penting, bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memiliki sebuah vitalitas yang prima, sebuah semangat yang tidak kendor, itu karena ibadah yang beliau lakukan dan zikir-zikir yang beliau lakukan, sehingga zikir-zikir yang beliau senantiasa lantunkan itu memberikan sebuah spirit dan kekuatan pada jiwa. Hal ini juga sama, mungkin bisa dianalogikan, ya analogi sederhana, ketika kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengalami sebuah kesempitan hati, kesemrawutan pikiran ketika dihadapkan kita itu dengan sebuah permasalahan. Tetapi ketika jiwa kita tundukkan, diri kita pasrahkan kepada Allah, kita meminta bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, koneksitas hati kita kuat kepada Allah, maka ketika kita selesai sholat, kita selesai berzikir, maka ada sebuah spirit kekuatan yang menghidupkan optimisme dalam jiwa kita. Mungkin seperti itulah analoginya. Mungkin kalau kita skalanya ya skala yang masih remeh-temeh gitu kan, tapi ulama tentu dengan keluasan ilmunya, dengan kebersihan jiwanya, dengan kejernihan pikirannya, mampu membangun komunikasi yang lebih kuat dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika berjuang di jalan Allah sungguh memiliki sebuah kekuatan yang luar biasa. Jikalau kita pahami juga seperti halnya Jenderal Sudirman dengan keterbatasan beliau ketika berjuang membela kemerdekaan, yang dimana paru-paru beliau hanya tinggal sebagian saja, tetapi ternyata jiwa atau badan yang lemah itu tidak menjadikan pengaruh beliau itu hilang. Justru dengan keterbatasan beliau tetapi ada sebuah spirit dan kekuatan jiwa, maka kekuatan itulah yang menginspirasi dan menguatkan para pengikutnya untuk terus berjuang dan berperang dalam keterbatasan beliau. Inilah sebuah poin penting, bahwa kualitas jiwa, kualitas diri itu tidak terbatas dengan kekurangan fisik. Justru jiwalah yang akan menguatkan dan memberikan sebuah efek pengaruh kepada orang-orang yang di sekitarnya. Nah, peperangan yang selanjutnya yang terjadi di bulan Ramadan yaitu adalah pembebasan Andalusia. Sekitar tahun 711 Masehi, lebih tepatnya di semenanjung Iberia, sekarang itu adalah Spanyol dan Portugal. Pada saat itu, semenanjung Iberia itu berada di kekuasaan Raja Visigot. Nah, kerajaan Visigot ini dipimpin oleh seorang raja yang bertangan besi, seorang raja yang senantiasa menindas rakyatnya, yang senantiasa menzalimi rakyatnya pada saat itu, ya. Jadi kerajaan Visigot itu dipimpin oleh seorang raja yang namanya Roderick. Maka oleh karena itu ada salah seorang tokoh pada kerajaan
Visigoth ini. Di sisi lain, di Afrika Utara ada wilayah yang dipimpin oleh seorang Muslim, yang dimana di Afrika Utara ini adalah masih wilayah kekhalifahan Umayyah pada saat itu. Jadi gubernur yang ada di Afrika Utara itu adalah Musa bin Nusair. Maka ada seorang bangsawan dari kalangan kerajaan Visigoth yang dia tidak ridho atau tidak setuju dengan sikap-sikap keras dari Raja Roderick ini, sehingga bangsawan ini mengadu kepada Musa bin Nusair, yaitu yang menguasai wilayah Afrika Utara, agar membantunya untuk menghentikan kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Raja Roderick. Maka gayung bersambut. Musa bin Nusair mengirim panglima perangnya, yaitu Torik bin Ziyad. Torik bin Ziyad ini adalah seorang panglima perang yang luar biasa, yang tidak asing di telinga kita. Bagaimana penaklukan Andalusia yang dipimpin oleh beliau menjadi sebuah cerita yang sangat wangi untuk para penikmat sejarah ataupun para pendengar sejarah. Yang dimana Torik bin Ziyad ini, ketika Musa bin Nusair mengutus untuk ekspansi ke negeri Andalusia sekitar tahun 711 Masehi. Jadi Torik bin Ziyad ini memimpin sekitar 7.000 pasukan. Banyak banget. Jadi membawa 7.000 pasukan, yang dimana Torik bin Ziyad ini menghimpun pasukan yang banyak. 7.000 pasukan ini terdiri dari orang Berber. Orang Berber ini adalah suku asli Afrika, ya, dulunya sebelum masuk Islam. Suku Berber ini adalah penganut animisme atau penyembah roh nenek moyang, dan juga penganut politeisme, mempercayai banyak Tuhan. Nah, ketika perjalanan, maka beliau melewati yang namanya Selat Gibraltar, ya, yang dimana beliau sampai di sebuah bukit yang dinamakan Jabal Torik. Nah, setelah mendarat, ya, Torik bin Ziyad ini yang cerita yang sangat masyhur, bagaimana ternyata beliau ketika sampai di Andalusia sudah melewati Selat Gibraltar tersebut. Ada sebuah peristiwa yang sangat unik yang menggambarkan kepemimpinan beliau yang sungguh luar biasa, pemikiran yang futuristik. Jadi bagaimana ternyata ketika sampai di Andalusia, beliau membakar semua perahu-perahu, beliau membakar semua kapal-kapal yang dijadikan alat transportasi untuk sampai ke Andalusia, dibakar semuanya. Dan disinilah, ya, Torik bin Ziyad melakukan sebuah war speech atau sebuah pidato peperangan yang sangat masyhur sekali dalam lembaran-lembaran sejarah. Beliau mengatakan dan berpidato di depan 7.000 pasukannya, di belakang kalian ada lautan yang luas, di depan kalian ada musuh. Jikalau kalian lari dari peperangan, lari ke belakang, maka sungguh kalian akan mati konyol. Tetapi ketika kalian berperang, ya, melawan musuh ke depan, maka ketika kalian mati, kalian akan mati sebagai syuhada. Dan ternyata dari pihak Raja Roderick sendiri mengerahkan sekitar 25 sampai 100.000 pasukan untuk menghadapi pasukan Muslim yang ternyata jauh lebih kecil ternyata jika dibandingkan Raja Roderick mengirimkan pasukan sampai sekitar 25 sampai 100.000, padahal, ya, Torik bin Ziyad hanya membawa 7.000 pasukan saja. Tetapi ternyata pasukan yang sedikit itu mampu mengalahkan pasukan yang banyak, dan akhirnya dalam pertempuran Raja Roderick pun terbunuh. Dan disinilah awal mula Islam menyebar di Andalusia. Selanjutnya adalah Perang Zalakoh yang terjadi sekitar tahun 1086 Masehi antara pasukan Muslim yang dipimpin oleh Yusuf bin Tashfin, pemimpin dinasti Murabbitun, melawan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Alfonso IV. Nah, latar belakangnya adalah pada abad ke-11 Masehi tersebut, jadi kerajaan-kerajaan
Kristen di sekitar semenanjung Iberia, yaitu sekitar Spanyol atau Portugal, sekitar Andalus pada saat itu, semakin agresif mengganggu wilayah Muslim di Andalusia. Bahkan Raja Alfonso IV berhasil menguasai dan merebut Toledo, ya, salah satu wilayah di Andalusia sekitar tahun 1085 Masehi. Dan hal ini dianggap menjadi ancaman yang besar bagi para penguasa-penguasa Muslim di Andalusia. Nah, oleh karena itu, para penguasa di Andalusia ini mencoba berikhtiar mencari bantuan, ya, meminta bantuan kepada Yusuf bin Tasfin, yang dimana pada saat itu Yusuf bin Tasfin memimpin, ya, adalah seorang pemimpin Murabitun, ya, seorang pemimpin besar di Afrika Utara. Nah, Yusuf bin Tasfin ini dikenal, kenapa mereka berani meminta bantuan, karena Yusuf bin Tasfin ini memiliki sebuah kepribadian, sebuah attitude yang sangat kuat, yang soleh dan religius. Dan hal inilah yang menyambut, ya, permintaan-permintaan dari kaum muslimin Andalusia pada saat itu, ya, sehingga beliau pun menyeberang ke Spanyol, ke Andalusia dengan pasukannya untuk membantu kaum muslimin di Andalusia dari serangan-serangan atau gangguan-gangguan Raja Alfonso IV. Nah, jalannya pertempuran, jadi pasukan Yusuf bin Tasfin ini terdiri dari tentara Murabitun dari Afrika Utara dan tentunya pasukan-pasukan koalisi juga dari daerah setempat, yaitu negeri-negeri kecil di Andalusia. Pasukan Alfonso IV ini terdiri dari tentara yang terlatih. Ya, pertempuran ini terjadi di dekat Zalaco, maka dinamakanlah perang ini adalah perang Zalaco. Awalnya pasukan Muslim Andalusia bertempur lebih dulu, tetapi mengalami tekanan dari pasukan Kristen, jadi seolah-olah serangan dari kaum Muslimin itu menjadi lemah. Tetapi Yusuf bin Tasfin kemudian mengerahkan pasukan cadangan, ya, melakukan sebuah serangan balik dengan menggunakan taktik yang sangat jitu, yang akhirnya serangan balik tersebut mampu menghancurkan barisan pasukan dari Raja Alfonso IV. Dan pada akhirnya pasukan Alfonso itu mengalami kekalahan telak. Banyak sekali pasukan-pasukan mereka yang tewas, dan Alfonso IV juga mengalami luka yang begitu parah dan bisa melarikan diri. Nah, inilah beberapa peristiwa, ya, peristiwa lanjutan dari bagaimana ternyata di bulan Ramadan banyak penaklukan-penaklukan, banyak sebuah pertarungan-pertarungan yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Jadi intinya adalah ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa kekuatan kita yang sebenarnya bukan ada dalam kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Begitu banyak orang yang serba kekurangan tetapi mereka kuat melakukan sebuah ketaatan, amal-amal soleh dan lain sebagainya. Inilah untuk membangkitkan spirit kita di bulan Ramadan ini agar menjadi lebih baik, berkaca dari sejarah-sejarah untuk mengambil spiritnya dalam konteks hidup kekinian. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.